Mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Ar-Rahmah Ritib Al-Hikmah karya dari Syekh Al-Imam Jalaluddin Asyuti halaman 159. Qala al-ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilajun liman yuridu daf'al waswas. Jadi tata cara untuk orang yang menghendaki menolak penyakit waswas. Waswas itu adalah penyakit yang bikin kita itu ragu. Itu namanya waswas. Nah, keraguan itu datangnya dari setan, dan setan itu menggoda manusia menggunakan penyakit waswas ya. Tata cara untuk orang yang ingin menolak atau supaya nggak kena penyakit waswas, maka yaktubu khotamal Ghazali. Jadi Anda tulis wifik atau khotam Imam Al-Ghazali bikamalihi, dengan kesempurnaan khotam tersebut, fi jamidahabin, di dalam tempat atau wadah yang terbuat dari bahan emas, au fiddatin, atau di situ dari bahan perak, au nuhasin, atau dari tembaga, au qasdirin, atau dari bahan timah, au rososin, au qasdirin, atau dari bahan timbel, au rososin, atau dari bahan timah. Jadi bisa ditulis di bahan lempengan emas, lempengan perak, lempengan tembaga, atau di timbel, atau di lempengan timah ya. Wa yaktubu halal khotam, kemudian Anda tulis mengelilingi khotam Al-Imam Al-Ghazali tersebut ayat Al-Kursi, yaitu yang ditulis adalah ayat kursi. Wa qouli ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala yang ditulis adalah innal ladzina taqaw idza massahum taifun ila mubsirun, sampai lafaz mubsirun ya. Watan jamuhu, kemudian ini diinapkan, ditaruh di loteng biar kena embun pagi. Watohmihi, kemudian Anda lebur tulisan khotam Al-Ghazali tersebut menggunakan air. Watasrobahu ala salasilayalin wa ayamin, kemudian Anda minum selama 3 malam 3 hari, maksudnya 3 hari 3 malam meminum alarik. Pas waktu Anda haus, maka ya borok biidznillah ta'ala, maka itu akan bisa sembuh penyakit waswas tersebut dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, untuk pengobatan biar Anda itu nggak kena waswas, itu Anda tulis khotam Al-Imam Ghazali dengan beserta sempurnanya wifik di lempengan emas, atau di lempengan perak, atau lempengan tembaga, atau di lempengan timbel, atau di lempengan timah. Kemudian Anda tulis di sekeliling khotam Al-Imam Ghazali tersebut ayat kursi ya. Ayat kursi itu kalau kita lihat, nah ini adalah wifik dari khotam musalas Al-Imam Ghazali. Jadi berupa batodin, yahajin, wahin. Ini ada di 101 ya. Batodin ini 2, toknya 9, dalnya 4. Yahajin, yaknya itu 7, haknya 5, jimnya 3. Wahin, wawunya 6, alifnya 1, haknya 8. Jadi Anda tulis batodin, yahajin, wahin. Kemudian di sekeliling khotam ini Anda tulis ayat kursi dari Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wa syaqarashihus samawati wal ardh wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul adzim. Jadi penulisannya melingkari wifik ini. Jadi kalau wifik batodin, yahajin, wahin atau musalas Ghazali
sudah selesai ditulis, nah itu terus Anda tambahi di sini ya, itu ayat kursi dari awal, dari Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai yang terakhir wala ya'udhu hifdhuma wa huwal aliyul adim, ditulis memutar. Kemudian Anda tambahin ayat ya, setelah wala ya'udhu hifdhuma wa huwal aliyul adim Anda tulis lagi ayatnya, yaitu yang dikendaki innal ladina taqau idza massahum ta'ifun ila mubsirun sampai lafaz mubsirun ya. Kemudian tulisan tersebut ini Anda taruh di loteng atau di atap rumah, tujuannya biar kena embun pagi atau di situ kena angin malam. Nah, kemudian Anda lebur menggunakan air. Nah, airnya itu Anda minum selama 3 hari 3 malam. Pas waktu Anda haus, maka insya Allah penyakit was-was itu nanti akan sembuh. Yang menyembuhkan tentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bi'idznillah ta'ala, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, poin yang mau saya sampaikan kepada Anda semua ya, kepada antum semua, bahwasanya Al-Imam Jalaluddin Asyuti ternyata tidak fanatik dengan yang namanya wifik atau azimat. Banyak sekali penganjuran di dalam kitab Ar-Rahmah fi Tibbal Hikmah yang menganjurkan untuk tetap menggunakan metode pengobatan menggunakan khotam Al-Musalas Al-Ghazali. Jadi menggunakan wifik Musalas Ghazali yang isinya itu adalah batodin yahajin wahin. Kalau di situ kita menggunakan tulisan bilangan, itu tulisan 1 sampai 9 ya, karena kalau kita mengucapkan abjad itu dari abajadun hawayun hato ya. Abajadun hawayun hatoyun, yunnya enggak kebaca. Jadi hitungan 1 sampai 9. Nah, itu yang merumuskan tentang tata cara penulisan angka atau numerik itu adalah Al-Imam Ghazali. Jadi makanya tidak heran kalau Al-Awfaq itu dinisbatkan kepada Al-Imam Ghazali, karena di situ ada wifik Musalas Al-Ghazali, wifik yang dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali yang membuat wifik tersebut ya. Nah, karena di situ Imam Al-Ghazali memperhatikan dan bersungguh-sungguh di dalam ilmu ini, ilmu tentang penulisan numerik atau nomor-nomor yang bertuah atau mempunyai khasiat, yang mana khasiat itu tentunya tidak lepas dari izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya itu semuanya sekedar media atau perantara ya, bukan kita menyembah wifiknya atau di situ percaya yang menyembuhkan itu adalah Musalas Al-Ghazali, itu bukan. Tapi Musalas Al-Ghazali yang diciptakan oleh Imam Ghazali itu adalah sebuah wasilah, sebuah sarana atau media. Intinya ya tetap untuk sandaran vertikal kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bi'idznillah ta'ala, maka penyakit was-was ya yang selalu ada di hati kita itu nanti akan sembuh. Jadi kita tidak akan was-was lagi. Nah, jadi kesimpulan yang mau saya sampaikan bahwa Al-Imam Jalaluddin Asyuti itu tidak antipati dengan yang namanya wifik atau azimat ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.